Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang di channel ini, dan seperti biasa di channel ini banyak sekali membahas mengenai materi matematika SMP maupun matematika SMA. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu materi matematika di SMP, yaitu mengenai bilangan bulat. Jadi tujuan pembelajaran di video kali ini adalah yang pertama, kita mengenal apa itu bilangan bulat. Yang kedua, kita dapat mengetahui penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana. Dan yang ketiga, kita dapat mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, sebelumnya istilah yang perlu kita ketahui adalah seperti ini. Jadi yang pertama itu ada istilah bilangan asli, itu terdiri dari angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian istilah yang kedua sebelum kita masuk ke bilangan bulat itu adalah bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau bilangan asli mulainya dari 1, bilangan cacah mulainya dari 0. Kemudian baru kita pahami mengenai bilangan bulat. Jadi terdiri dari, ini artinya titik-titik ini sampai tak terhingga ya. Jadi negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu adalah bilangan bulat. Kemudian istilah yang keempat itu adalah lawan bilangan. Jadi lawan bilangan itu adalah lawan bilangan positif itu adalah negatif, lawan bilangan negatif itu adalah positifnya. Contohnya seperti ini, lawan bilangan dari 4 itu adalah negatif 4, sedangkan lawan bilangan dari negatif 34 itu adalah positif 34. Kita masuk ke materi, yaitu bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Bisa dipahami ya, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, kemudian 0 itu tidak termasuk negatif atau positif, kemudian yang ketiga adalah bilangan positif. Bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu adalah mengukur ketinggian. Contohnya seperti ini. Jadi suatu gunung itu memiliki ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut. Kita lihat ini ada kata-kata di atas permukaan laut. Jadi dalam kasus ini itu dapat dituliskan bahwa ketinggian gunung tersebut itu adalah positif 4000 meter. Atau dalam kasus ini terkadang positif udah nggak ditulis ya. Jadi cuma 4000 meter, ini artinya 4000 meter secara positif. Kemudian contoh yang lain adalah suatu kapal sedang menyelam sampai 1500 meter di bawah permukaan air laut. Nah, kalau tadi di atas permukaan, sekarang ini di bawah permukaan. Itu artinya menunjukkan bahwa bilangan ini adalah negatif. Jadi ketinggian letak kapal selam tersebut adalah negatif 1500 meter. Bisa dipahami ya. Kemudian penerapan yang kedua itu adalah dalam mengukur suhu. Jadi contohnya seperti ini. Suatu saat suhu di kota London itu adalah 6 derajat Celcius di bawah 0. Kita lihat ada kata-kata di bawah 0. Jadi dalam kasus ini itu dapat ditulis bahwa suhu di kota tersebut adalah negatif 6 derajat. Kenapa negatif? Karena ini ada keterangannya di bawah 0. Contoh yang kedua, suatu saat suhu di kota Bandung itu 25 derajat tapi di atas 0. Nah, kalau di atas berarti ya udah, berarti dapat dituliskan bahwa suhu di kota tersebut adalah positif 25 derajat Celcius. Next, kita masuk ke materi mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Jadi, dalam ini kan garis bilangan ya. Semakin ke kiri itu bilangannya semakin kecil, sedangkan semakin ke kanan itu bilangannya semakin besar. Bisa dipahami ya. Jadi semakin ke kiri itu bilangannya semakin kecil, dan semakin ke kanan itu bilangannya semakin besar. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini ada 0 dan negatif 1. Berarti besar yang mana? Besar yang 0. Jadi kalau dituliskan negatif 1 dan 0 itu, nah berarti kurang dari 0 karena lebih besar yang 0-nya ini. Jadi tanda yang membuka ke atas ini kita tandakan ke yang lebih besar. Nah, contohnya seperti ini. Tuliskan tanda yang tepat untuk pernyataan berikut ini. Nah, sebelumnya kita ingat dulu ya arti-arti tanda tadi. Jadi tanda seperti ini artinya lebih dari atau lebih besar.
Kemudian tanda yang seperti ini itu artinya kurang dari atau lebih kecil, sedangkan ini artinya tanda sama dengan. Nah, supaya kita lebih mudah lagi dalam berpikirnya, supaya berpikirnya lebih simpel, itu gampangnya seperti ini. Jadi tanda yang membuka, jadi yang ini bagian membuka atau yang ini itu kita arahkan ke yang lebih besar. Jadi misal seperti ini. Jadi ada 2 sama 12. Kita tahu bahwa 12 kan terletak di sebelah kanan, sedangkan 2 di sebelah kirinya kan. Berarti kan yang lebih besar kan 12. Berarti tandanya yang seperti ini. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian tanda negatif 5 dan negatif 16 itu kan berarti lebih besar yang negatif 5 ya. Ini aku hapus dulu. Nah, seperti ini. Tanda negatif 5 dan negatif 16 berarti lebih besar yang negatif 5. Nah, yang ini berarti tandanya adalah ke kiri seperti ini. Jadi lebih dari negatif 5, lebih dari negatif 16. Kemudian negatif 50 dan 10 jelas karena ini negatif dan ini positif, maka yang lebih besar kan berarti yang 10 ini. Berarti tandanya seperti ini. Bisa dipahami ya. Nah, berikutnya adalah contoh mengurutkan bilangan-bilangan berikut ini dari yang terkecil. Kita tahu contoh-contoh ini kan ada bilangan negatif 85, negatif 120, 58, 24, negatif 39. Nah, kita urutkan, ini soalnya mengurutkan dari bilangan yang terkecil. Jadi jawab, kita tahu yang terkecil itu berarti yang negatifnya lebih besar ya angkanya. Berarti negatifnya ini yang paling kecil, negatif 120. Kemudian yang paling kecil lagi adalah ini negatif 85, kemudian negatif lagi. Jadi kita lihat dulu, tipsnya itu adalah kita lihat bagian negatifnya itu yang mana dulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian baru yang 24 ini udah masuk ke positif, kemudian masuk ke 58. Jadi jawabannya seperti ini. Nah, seperti ini, negatif 120, negatif 85, negatif 39, 24, dan 58. Ini adalah urutan bilangan dari yang terkecil. Nah, terima kasih. Jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Oke, sampai jumpa.